Pernah nggak sih Anda ngebayangin gitu rasanya punya ketenangan finansial? Yakin aja gitu kalau Anda bakal baik-baik aja, nggak peduli deh ekonomi lagi gonjang-ganjing atau pasar saham lagi naik turun kayak roller coaster. Nah, itu dia inti dari jadi unshakable, tak tergoyahkan. Ini tuh bukan cuma soal, berapa duit di rekening ya, tapi lebih ke kondisi pikiran kita pas lagi ada badai. Tepat sekali, ketenangan pikiran di tengah ketidakpastian, itu yang dicari kan? Hari ini kita bakal coba bedah tuntas ya, intisari dari buku Unshakable-nya Tony Robbins. Dan ini bukan sekedar opini loh. Robbins itu ngerangkum kebijaksanaan dari wawancara lebih dari 50 legenda finansial dunia. Ada Warren Buffett, Ray Dalio, Jack Bogle yang pendiri Vanguard itu, wah banyak deh. Jadi sumber kita hari ini tuh syaripati dari situ semua. Oke, dan misi kita nih buat Anda, para pembelajar yang mungkin waktunya nggak banyak, tapi pengen tahu lebih dalam. Ya, kita coba sajikan intisari paling pentingnya. Kita bakal fokus ke gimana sih cara memahami mood pasar saham, terus gimana ngendus sama ngindarin biaya-biaya siluman yang bisa diam-diam ngerogotin kekayaan Anda, sama juga ngebangun pola pikir yang pas, biar nggak gampang panik, biar bisa ambil keputusan finansial yang lebih cerdas gitu. Intinya sih kita pengen ngebekali Anda dengan pemahaman yang kuat, biar nggak lagi ngerasa tenggelam sama berita finansial yang simpang siur itu. Dan ya, biar bisa lebih mantap melangkah ke kebebasan finansial, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya, gimana caranya berdamai sama naik turunnya pasar. Oke, mari kita bedah ini. Soalnya kan banyak banget orang yang jiper gitu ya kalau dengar istilah koreksi pasar atau market crash. Rasanya tuh kayak musim dingin finansial itu udah di depan mata aja siap neror. Buku ini ngebahas ketakutan ini kan? Gimana ngatasinnya? Betul. Buku ini nawarin penangkal asa takut itu pakai apa yang disebut 7 fakta pasar saham. Tapi intinya bisa kita rangkum jadi 2 pesan gede lah. Pertama, gejolak pasar itu normal dan sifatnya sementara. Koreksi, ya penurunan 10% lebih gitu, itu ibaratnya kayak flu musiman aja di pasar saham. Kalau lihat data historis S&P 500, itu kan indeks 500 perusahaan gede di AS ya, antara 1980 sampai 2015, rata-rata penurunan dalam setahun itu sekitar 14%. Tunggu. Rata-rata turun 14% setiap tahun. Kok kedengerannya lumayan bikin deg-degan juga ya itu? Nah, ini nih bagian menariknya. Meskipun rata-rata ada penurunan segitu di dalam satu tahun, pasar itu justru seringnya mengakhiri tahun dengan hasil positif. Dari 36 tahun data itu, 27 tahunnya positif. Itu kan 75% waktunya. Jadi penurunan itu ya bagian ritme alami aja, bukan akhir dari segalanya. Terus ada juga bear market, yang turun 20% atau lebih. Nah ini ibarat demam tinggi. Lebih jarang tapi lebih berasa. Historisnya ini terjadi kira-kira tiap 3-5 tahun sekali lah. Turunnya rata-rata sekitar 33%. Sekali lagi, ini siklus. Oke. Jadi intinya jangan kaget kalau pasar goyang. Emang bawaannya gitu. Terus pesan gede yang kedua dari fakta-fakta itu apa? Pesan kedua ini mungkin yang paling krusial ya. Jangan pernah coba-coba jadi peramal pasar, tapi tetaplah investasi untuk jangka panjang. Fakta ketiga di buku ini nekenin banget, gak ada seorang pun, bahkan pakar kayak Nuril Rubini yang dulu benar ngeramal krisis 2008 tapi juga sering salah ramal di tahun lain, gak ada yang bisa konsisten nebak kapan pasar naik atau turun. Industri finansial sama media emang suka jualan ilusi prediksi gitu, tapi itu kebanyakan mitos sih. Jadi percuma dong ya nyoba-nyoba timing the market, beli pas di bawah banget, jual pas di puncak banget gitu. Lebih sering rugi daripada untung, serius. Kenapa? Karena fakta ketujuh nunjukin bahaya terbesar itu bukan pasarnya jatuh, tapi justru kalau Anda keluar dari pasar karena panik. Ada studi dari JP Morgan yang dikutip buku ini, nemuin fakta yang wah lumayan kaget juga. 6 dari 10 hari dengan kenaikan pasar terbaik itu justru terjadi dalam 2 minggu setelah 10 hari terburuk. Kalau Anda keburu keluar pas panik, Anda hampir pasti ketinggalan momen comeback terbaik itu, padahal itu yang nyumbang gede ke keuntungan jangka panjang. Wah, ini penting banget sih. Jadi kalau kita jual pas lagi anjlok-anjloknya karena takut, kita malah bisa kehilangan kesempatan emas pas pasar mulai balik arah gitu ya. Persis, makanya Jack Bogle punya nasihat legendaris itu. Jangan lakukan apa-apa, berdiri saja di sana. Don't do something, just stand there. Bahkan ada studi lain dari Shop nunjukin,
Investor yang timingnya paling apes sekalipun yang selalu masuk pasar tepat sebelum pasar anjlok, hasilnya tetap jauh lebih baik dalam jangka panjang kalau mereka bertahan di pasar, dibandingin sama yang nyimpen duitnya di cash aja. Dan jangan lupa fakta keempat dan keenam, pasar saham itu secara historis selalu naik dalam jangka panjang, walau banyak rintangan. Dan setiap bear market itu pasti diikuti bull market. Pemulihan setelah titik terendah itu seringkali kuat banget. Contohnya setelah 2009, pasar naik hampir 70% cuma dalam setahun. Ini benar-benar ngubah cara pandang loh. Jadi ngerti siklus pasar ini bukan cuma soal tahu sejarah ya, tapi lebih ke ngebangun ketahanan mental kita. Ini yang dimaksud menaklukkan beruang atau slay the bear di bab 7 itu bukan sih. Bukan cuma pasif bertahan, tapi mungkin malah ngelihat peluang. Tepat sekali. Pengetahuan ini ngebebasin Anda dari rasa takut yang berlebihan. Volatilitas itu bukan lagi ancaman, tapi ya bagian dari perjalanan aja. Anda bisa lebih tenang, pegang rencana jangka panjang, dan bahkan, kayak kata Warren Buffett, jadi serakah pas orang lain takut. Ngelihat penurunan harga itu sebagai kesempatan beli diskon. Ini langkah pertama jadi unshakable. Oke. Jadi kita udah jinakin rasa takut ke pasar nih. Tapi ada musuh lain yang seringnya nggak kelihatan, tapi efeknya, wih, dahsyat, jangka panjang. Biaya sama pajak. Buku ini, bab 3 khususnya, keras banget soal ini. Ada kutipan hitungannya Jack Bogle yang bikin merinding. Biaya investasi 2% setahun itu kedengerannya kecil ya, kayak potongan harga kopi lah. Tapi dalam 50 tahun, itu bisa makan 2/3 potensi hasil investasi Anda. Anda ambil 100% risiko, tapi cuma dapat sepertiganya. Gila sih itu. Ini dia vampir tak terlihat di dunia investasi. Biaya ini sering banget tersembunyi dan diremehin, padahal dampaknya luar biasa loh. Buku ini nyorotin khusus produk kayak reksadana yang dikelola aktif, actively managed mutual funds. Janjinya kan mulek tuh, manajer investasinya bakal pintar milih saham ngalahin pasar. Tapi realitanya, Seringnya malah kalah sama pasar kan. Saya sering dengar iklan reksadana yang ngejual keahlian manajer investasinya. Kenapa klaim itu sering nggak kebukti sih jangka panjang? ingat, buat profesional sekalipun. Kedua, manajer dana aktif ini sering banget jual beli saham. Nah, itu nimbulin biaya transaksi yang tinggi. Ketiga, aktivitas jual beli ini sering ngasilin keuntungan jangka pendek yang pajaknya lebih tinggi. Statistiknya juga jelas banget. Ada studi yang dikutip buku ini nunjukin 96% reksadana aktif itu gagal ngalahin kinerja indeks pasar dalam periode 15 tahun. 96%. Jadi kita bayar mahal buat kinerja yang kemungkinan gedenya di bawah rata-rata. Kayak nggak adil ya rasanya. Itu seringnya cuma puncak gunung es loh. Ada artikel Forbes yang dirujuk buku ini, nyoba ngitung total biaya real, termasuk expense ratio, biaya transaksi tersembunyi, cash drag. Cash drag itu dana tunai yang disimpan manajer investasi dan akhirnya nggak ngasilin apa-apa, plus dampak pajak. Totalnya itu bisa nyampe 3% bahkan 4% lebih per tahun. Coba bandingin sama alternatifnya, reksadana indeks yang biayanya super rendah. Yang kerjanya cuma niru kinerja pasar aja secara pasif, misalnya niru IHSG atau indeks global, bukan sok pinter milih saham, biayanya bisa cuma 0, sekian persen. Ini yang disebut Jack Bogle hipotesis biaya itu penting. Selisih 2-3% biaya per tahun itu kalau puluhan tahun, efek compoundingnya jadi raksasa ya. Studi Dalbar yang dikutip juga ngeri. Rata-rata investor cuma dapat hasil 3,66% per tahun selama 30 tahun. Padahal potensi pasar bisa 10% lebih. Sebagian besar gara-gara biaya, sama perilaku investor yang panik jual itu tadi. Iya, prinsip waspada biaya ini berlaku universal, di mana aja. Meskipun buku ini ngasih contoh program pensiun kayak 401k, DAS, yang ada lapisan-lapisan biaya tersembunyi, intinya sama aja. Anda harus proaktif, cari tahu, dan minimalkan semua biaya yang nempel di investasi Anda. Lalu, apa artinya ini secara praktis buat Anda? Pesannya jelas banget. Fokus ke apa yang bisa Anda kendalikan. Anda nggak bisa ngendaliin naik turunnya pasar kan? Tapi Anda bisa ngendaliin biaya yang Anda bayar. Milih instrumen investasi berbiaya rendah kayak dana indeks, itu salah satu cara paling pasti buat ningkatin hasil jangka panjang Anda. Ngirit 1-2% biaya per tahun itu bukan receh loh. Itu bisa berarti beda ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah di masa depan Anda. Betul sekali. Nah, setelah kita paham pasar dan pentingnya biaya, langkah berikutnya apa?
Cari pemandu yang tepat di hutan belantara finansial ini. Bab 5 buku ini ngebahas isu krusial. Siapa yang bisa Anda percaya? Nah, ini area yang bikin pusing banyak orang nih. Apalagi kalau kita dengar berita skandal di industri keuangan ya kan? Buku ini bahkan punya daftar Hall of Shame yang isinya denda miliaran dolar buat firma-firma gede. Gimana caranya kita bisa percaya sama penasehat finansial? Kuncinya itu ada di pemahaman perbedaan fundamental jenis penasehat. Secara umum, ya ada dua kelompok besar, walau istilahnya mungkin beda-beda di tiap negara. Kelompok pertama itu mereka yang dibayar berdasarkan komisi dari produk yang mereka jual. Sering disebut broker atau agen penjual gitu. Standar hukum mereka biasanya cuma kesesuaian atau suitability. Artinya produknya cocok aja buat Anda, tapi belum tentu yang terbaik. Nah, ini dia potensi konflik kepentingannya. Mereka bisa jadi lebih kedorong jual produk yang komisinya paling gede buat mereka, bukan yang biayanya paling rendah atau paling pas buat kita sebagai klien. Persis. Kelompok kedua itu adalah mereka yang punya kewajiban fidusia atau fiduciary duty. Ini istilah hukum yang artinya mereka wajib secara hukum untuk selalu mendahulukan kepentingan terbaik klien di atas kepentingan mereka sendiri atau perusahaan mereka. Mereka biasanya dibayar langsung oleh klien, fee-based atau fee-only, bukan dari komisi produk, dan harus transparan soal biaya sama potensi konflik kepentingan. Kewajiban fidusia ini kedengarannya ideal banget ya. Kayak standar etika dokter atau pengacara kita lah. Tapi, gampang nggak sih nemuin penasihat kayak gini? Nah, ini tantangannya. Buku ini ngingetin, bahkan di AS di mana aturannya lebih jelas ya, mayoritas penasihat finansial itu statusnya campuran atau dually registered. Artinya, mereka bisa ganti topi. Kadang bertindak sebagai fidusia, kadang sebagai broker penjual produk berbasis komisi. Ini jadi area abu-abu gitu. Nyari penasihat yang murni fidusia, yang cuma dibayar sama Anda dan nggak nerima komisi sama sekali, itu memang lebih susah. Wah, jadi meskipun kita udah tanya nih dia fidusia atau bukan, belum tentu dia fidusia setiap saat gitu. Rumit juga ya. Terus gimana kita bisa yakin mereka beneran bela kepentingan kita, bukan kantong mereka sendiri? Caranya ya dengan nanya lebih dalam dan spesifik. Buku ini nyaranin beberapa pertanyaan kunci pas Anda wawancara calon penasehat. Apakah Anda seorang fidusia setiap saat dalam semua interaksi kita? Gimana persisnya Anda dibayar? Ada komisi atau pembayaran lain nggak dari pihak ketiga? Apa filosofi investasi Anda? Selain ngurusin investasi, layanan perencanaan keuangan apa lagi yang Anda kasih? Jadi, kita mesti jadi detektif dikit ya. Tapi ini penting buat mastiin kepentingannya nyambung sama kita. Hasil investasi Anda sekitar 3% atau lebih per tahun. Bukan karena jago ngeramal pasar ya, tapi lewat hal-hal kayak jadi pelatih perilaku biar Anda nggak panik jual, terus bantu nyusun alokasi aset yang pinter sesuai tujuan Anda, ngelakuin optimalisasi pajak, sama ngasih perencanaan keuangan yang nyeluruh. Ini investasi pada keahlian dan objektivitas. Oke. Jadi kita udah bahas pasar, biaya, sama penasehat. Musuh eksternal udah kita kenalin. Tapi katanya nih, musuh terbesar itu seringnya datang dari dalam diri kita sendiri. Bab 8 buku ini fokus ke sana ya. Betul sekali. Tony Robbins bahkan bilang 80% kesuksesan itu soal psikologi. Cuma 20% soal strategi atau mekanismenya. Otak kita ini, yang didesain buat bertahan hidup di zaman purba, seringkali nggak nyambung sama logika pasar finansial modern. Buku ini ngupas beberapa jebakan pikiran atau bias kognitif yang sering banget bikin investor rugi. Contohnya apa aja tuh jebakan pikiran ini? Ada banyak ya kayaknya. Ada beberapa yang umum banget, misalnya confirmation bias. Kita cenderung cari-cari berita atau info yang dukung apa yang udah kita yakini aja dan cuek sama data yang bilang sebaliknya. Lalu ada recency bias, kita terlalu fokus sama kejadian terbaru. Kalau pasar baru naik, kita jadi super optimis, mungkin beli di harga mahal. Kalau baru turun, kita pesimis banget, mungkin malah jual di harga murah. Saya tahu tuh. Kayak waktu semua orang lagi heboh investasi X, terus kita latoh ikut beli pas harganya udah dipucuk. Terus apa lagi? Ada juga overconfidence, ngerasa diri lebih pintar atau lebih jago prediksi pasar dibanding orang lain. Ini sering bikin orang jadi terlalu sering trading, padahal itu nambah biaya dan belum tentu hasilnya lebih bagus. Lalu yang paling kuat mungkin loss aversion atau negativity bias. Rasa sakit kalau rugi itu kerasa jauh lebih kuat di otak kita dibanding rasa seneng kalau untung dengan jumlah yang sama. Makanya pas pasar turun, respons emosional kita sering berlebihan. Kayak ngerasa ada ancaman bahaya fisik gitu. Nah,
Loss aversion ini yang kayaknya paling sering bikin orang panik jual ya. Gimana cara kita ngelawan musuh dari dalam ini? Bias-bias ini. Langkah pertama itu kesadaran. Sadar kalau bias-bias ini ada dan kita semua ya rentan kena gitu. Langkah kedua, seperti yang disinggung di strategi menaklukkan beruang ya, Slay the Bear, dalam buku ini adalah punya rencana investasi yang jelas dan disiplin sebelum emosi ngambil alih. Tentukan tujuan Anda, alokasi aset Anda, berapa persen di saham, obligasi, dan lain-lain, kapan Anda akan review atau rebalancing. Patuhi rencana itu terutama pas pasar lagi gonjang-ganjing. Jadi punya aturan main sendiri sebelum Mbak De datang gitu ya? Tepat. Aturan ini jadi jangkar rasionalitas Anda. Dan ini juga area di mana penasihat fidusia yang baik bisa bantu banget. Mereka bisa jadi suara tenang pas Anda lagi panik, ngingetin Anda sama tujuan jangka panjang, dan nyegah Anda bikin keputusan impulsif yang ngerugiin. Ngendaliin psikologi ini kunci terakhir buat bener-bener jadi unshakable. Luar biasa. Rasanya banyak banget momen dari pembahasan kita kali ini ya, yang diambil dari intisari unshakable. Coba kita rangkum dikit poin utamanya. Pertama, pasar saham itu emang naik turun, kadang drastis, tapi itu normal, historisnya selalu pulih kok. Dan bahkan bisa jadi peluang kalau kita siap mental dan punya rencana. Jangan takut musim dingin. Kedua, biaya investasi itu pembunuh senyap kekayaan jangka panjang. Fokus ke apa yang bisa Anda kontrol. Minimalkan biaya sebisa mungkin, misalnya dengan milih produk investasi pasif berbiaya rendah, kayak dana indeks. Setiap persen biaya yang dihemat itu berharga banget. Ketiga, milih penasihat finansial itu krusial. Cari yang punya kewajiban fidusia yang secara hukum wajib mendahulukan kepentingan Anda. Jangan ragu tanya pertanyaan detail biar nggak ada konflik kepentingan tersembunyi. Dan keempat, kenali dan jinakan musuh dari dalam. Bias-bias kognitif kayak takut rugi, loss aversion, terlalu pede, overconfidence, sama ikut-ikutan tren, recency bias. Punya rencana yang jelas dan disiplin itu senjata utama Anda ngelawan sabotase diri sendiri. Semua ini ujung-ujungnya ya bertujuan bantu Anda meraih kondisi unshakable itu. Ketenangan pikiran dan keyakinan finansial yang kokoh, apapun badai yang mungkin datang. Nah, sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan reflektif. Kita kan udah gali nih cara kerja pasar, bahaya biaya tersembunyi, jebakan psikologis, sama pentingnya nasihat yang benar. Pertanyaannya buat Anda, berdasarkan semua wawasan yang baru aja kita diskusikan bareng, langkah konkret paling sederhana apa sih yang bakal Anda ambil minggu ini untuk mulai meninjau ulang pendekatan finansial Anda? Biar lebih tahan banting dan lebih pas sama tujuan jangka panjang Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ya pengetahuan ini bisa ngasih Anda kekuatan dan inspirasi untuk terus belajar, bertindak, dan ngebangun masa depan finansial yang lebih cerah dan lebih tenang.